Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali pagi hari ini di dalam saat teduh. Saya percaya saudara dan saya sangat merindukan firman-Nya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kasih setiamu sudah Kau limpahkan buat kami. Dan kami saat ini ingin merenungkan firman-Mu, ingin dikuatkan lewat firman-Mu, melangkah berjalan bersama dengan firman-Mu. Berbicara dan berikan kami hikmat untuk kami mengerti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari Yohanes 6 ayat yang ke-26 sampai 27. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita baca. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan, sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materinya." Saudaraku, saat ini mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan dari anak-anak Tuhan. Lebih menyukai kepada mujizat, jawaban doa, hal-hal yang lebih ke arah ego mereka. Aku dan aku. Saya bisa merasakan bahwa kesediaan Allah atas gerejanya saat ini, atas anak-anaknya. Kalau semua saat ini diizinkan, kita harus beribadah online, keluarga boleh berkumpul dalam ibadah. Sebetulnya itu satu-satu kerinduan Tuhan buat kita saudara dan saya. Untuk kita lebih mencari Tuhan. Untuk mengadakan mujizat, Tuhan itu gampang. Sangat mudah. Dan itu sudah Dia kerjakan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini pun Tuhan bisa kerjakan mujizat itu buat saudara dan saya. Tetapi Allah ingin saudara dan saya digambarkan dari Yohanes 6 tadi ayat yang ke-26. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Kamu telah makan roti itu, kamu kenyang. Allah tidak mau kita mencari Dia karena kita mencari tangannya, bukan mencari hatinya. Saya beri judul khotbah saya ini pertunjukan sulap. Kalau kita melihat pertunjukan sulap, pasti yang kita cari adalah hari ini buat sulapan apa lagi ya, gitulah. Allah bisa lakukan kalau hal itu bisa, gampang bagi Allah. Tapi lebih dari itu, Allah lebih menyukai saudara dan saya mencari Dia. Bukan mencari tangannya, bukan mencari mujizatnya. Karena itulah yang akan menguatkan saudara di akhir-akhir zaman ini. Bagaimana Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Yuk kita baca Filipi 3 ayat yang ke-10. Dikatakan, yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bagaimana Paulus? Kalau menuntut kesembuhan, Paulus sudah pernah berkali-kali, Tuhan kalau boleh, iki lo durinya ini cabutan Tuhan dari diriku. Tapi enggak. Percayalah, apa yang dilakukan Paulus itu benar. Yang kugendaki adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, mengenal pribadinya lebih daripada mujizat, lebih dari apa yang Dia kerjakan buat hidupku, lebih dari penyediaan, lebih dari apa yang Dia sanggup berikan dalam kehidupanku. Cari Dia lebih lagi. Dikatakan, aku merindukan agar engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi roti-roti dan ikan yang telah aku lipat gandakan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai, bukan karena Tuhan itu tegel atau tega ya, gitu ya. Tetapi kadang-kadang diizinkan Tuhan. Tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Doa nggak dijawab. Ini butuh ini kok nggak disediakan sama Tuhan. Sepertinya seperti itu. Sebetulnya harus sama hati kita. Cari Dia lebih daripada semuanya itu. Cari hatinya, cari wajahnya lebih daripada semua kemampuan yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu sebenarnya reward. Tuhan bilang dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu otomatis.
Berarti Allah menghendaki kita mencari Dia, mencari kebenaran firman-Nya lebih daripada apa yang Tuhan bisa lakukan buat kehidupan kita. Penyediaannya, kedahsyatannya, ketidakterbatasannya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, ayo, kasih Tuhan. Saya bisa merasakan, bahkan Tuhan pun bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan saat ini. Menunggu jawaban-jawaban doa, menunggu permasalahan selesai, menunggu mujizat terjadi. Allah bisa merasakan itu. Tapi lebih dari itu, Allah merasakan, jangan sampai saudara kehilangan cinta dan kasih mula-mula kepada Tuhan. Tuhan itu memikirkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Kalau sekedar mengadakan pertunjukan sulap, Dia bisa. Tapi kapan kita akan belajar untuk mencintai Dia? Kalau tidak dimulai dengan sekarang. Mencintai Dia bukan karena mujizatnya, bukan karena kesanggupan Tuhan, bukan karena berkat-berkat yang Dia sediakan. Tapi sungguh-sungguh mencintai Dia. Karena kita sayang, karena kita ingin hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau Kau menegur kami saat ini, pagi hari ini. Hamba-Mu bisa merasakan Tuhan bagaimana rindunya hati-Mu. Agar anak-anak-Mu mencari Engkau. Bukan karena tangan-Mu. Bukan karena mujizat-Mu. Bukan karena kemampuan-Mu untuk mengadakan dan membuat segala sesuatu. Penyediaan, mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi karena kami bisa merasakan, hamba bisa merasakan bahwa Engkau rindu untuk anak-anak-Mu datang kepadamu. Karena mereka mencintai Engkau. Karena mereka rindu kepadamu, Bapa. Taruh kerinduan itu dalam hati kami, Tuhan. Taruh rasa cinta dan kasih mula-mula itu dalam hati kami, Tuhan. Supaya kami hanya bisa merasakannya untuk menikmati pribadi-Mu saja dalam kehidupan kami, Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu, Bapa, untuk mengerti hal ini. Aku percaya, Tuhan, Engkau terus bekerja dalam diri anak-anak-Mu saat ini. Untuk sekedar mengadakan mujizat, Engkau sanggup. Tapi biarlah di balik semuanya itu, Kau membawa kami mengenal Engkau. Lebih lagi dekat kepadamu dan menyukakan Engkau. Dan mencari Engkau hanya untuk menjumpai Engkau, Tuhan. Menjumpai pribadi-Mu. Berjumpa dengan hati-Mu. Berjumpa dengan cinta-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau menolong setiap kami. Kau menolong setiap pribadi kami. Roh Kudus bekerjalah. Singkapkan lebih banyak lagi firman-Mu ini buat kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, kegiatan pekerjaan kami sepanjang hari ini, Tuhan, di dalam pimpinan-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai kami. Biarlah saat ini, biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia, cintanya, pertolongannya, kemurahannya, di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus, limpah buat seluruh kehidupan kami masing-masing. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.